investigasi. Insiden kenapa harus diinvestigasi? Agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, ya. Kita harus investigasi. Akar penyebabnya apa? Kita lakukan apa? Pengambilan lesson learning kalau bahasa Inggrisnya. Aduh, maaf bahasa Inggrisnya mendok ya. Apa? Rekomendasi pembelajaran. Apa yang bisa kita ambil dari suatu insiden? Hikmahnya apa? Ya, jangan sampai insiden ini terjadi lagi di masa yang akan datang. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau belum terjadi itu namanya resiko. Kalau sudah terjadi namanya insiden. Kalau resiko itu harus dilakukan proses manajemen resiko terintegrasi, artinya diidentifikasi, analisis, evaluasi, dan dikendalikan. Kalau dia sudah terjadi namanya insiden. Kalau jatuh, pasiennya diapain? Ditolong dulu. Jangan, aduh laporan mana ya? Nah, jangan ya, ditolong dulu pasiennya ya. Baru kita lakukan pelaporan investigasi tindak lanjut. Ya, kalau insiden itu ada unsur kesengajaan, baru kita proses. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, kita harus hindari stigma dipojokkan, potong gaji, ya. So, apalagi nakesnya biasanya jangan lagi diskon, ya. Tidak boleh. Kalau ada insiden, kita harus lakukan investigasi, hindari stigma, hindari menjustifikasi di awal. Kita harus netral, ya Bapak Ibu. Baik, insiden kesalahan pasien menurut Permenkes 11 tahun 2017 ada 5, ada T, 4K dan 1F. 4K-nya ini, 1S adalah sentinel. Bapak Ibu, ini saya bahas singkat aja karena waktu udah jam berapa Mbak Sarah? Jam 10, masih ada 2 standar ya Bapak Ibu ya. Padahal pengennya lebih mendalam ya karena di bab ini berat-berat. Baik, ada KPC, KNC, KTC, KTD. Coba, boleh diulang? Ada KPC, KNC, KTC, KTD. Dari semua K hanya satu yang kondisi. Apa? Kondisi potensial cedera. Sisanya adalah kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, kejadian tidak diharapkan. Nah, biar masuk di otak dan Bapak Ibu kalau dari sini bawa oleh-oleh, kita ulang. Ada berapa insiden kesalahan pasien? 4. 5. 4K, 1. 4K apa aja? KPC, KNC, KTC, KTD. 1S? Sentinel. KPC apa? Kondisi potensial cedera. KTC? Kejadian nyaris cedera. KNC dulu, saya juga sebut-sebut. KNC kejadian nyaris, KTC, KTD, terakhir sentinel. Baik, kita masuk. Apa yang dimaksud dengan KPC? Kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tapi belum terjadi. Berpotensi cedera tapi belum terjadi. Contohnya apa? Punya defibrilator di suatu UGD tapi rusak. Tiba-tiba ada kecelakaan atau pasien membutuhkan atau henti jantung membutuhkan defibnya rusak. Akhirnya pasien akan meninggal ya. Kita RJP gak ada defibnya bisa meninggal, benar? Kemudian ada pasien yang membutuhkan suatu obat, ternyata obat emergensi tersebut tidak ada, akhirnya pasien meninggal. Contoh anafilaktik shocknya kadaluarsa, ya, itu masuk ke KPC. Apakah selama ini ada, kalau defib mungkin di klinik jarang ada ya, kalau anafilaktik shock kadaluarsa masuk laporan insiden Bapak Ibu? Nah, pada belum ya. Nah, itu masuk ke dalam insiden atau list insiden keselamatan pasien.
Udah ada pasien yang kena, udah ada kejadiannya, belum, makanya namanya kondisi potensial cedera. Kalau yang lain kan kejadian, ya. Sampai di sini ada yang bertanya Bapak Ibu? Paham? Oke. Sekarang kejadian nyaris cedera, terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien, sudah ada terjadi, tapi belum terpapar ke pasien. Contoh, dokter meresepkan amoxicillin, ternyata pasiennya alergi amoxicillin dan golongannya dan teman-temannya. Terus dia telepon ke bagian farmasi, halo, apakah pasien atas nama ibu ini udah dikasih obat amoxicillinnya? Oh, udah dok, tapi pasien masih nunggu. Gimana dok? Oh ya, tolong ditarik diganti dengan obat yang ini. Itu pasiennya udah minum, udah anafilaktik shock belum? Udah shock belum? Belum, ya belum terjadi. Tapi dokternya buru-buru pas buka. Udah RKM ini sebelum Bapak Ibu. Pas klik, ini ada riwayat alergi amoxicillin dan teman-temannya gitu kan. Terus saya buru-buru telepon, oh pasiennya belum pulang, alhamdulillah. Tapi obat udah dikasih, ya. Masuk pelaporan kejadian nyaris cedera, ya. Kemudian Bapak Ibu, saya agak cepat lagi ya, contohnya satu-satu aja Bapak Ibu ya. KTC, kejadian tidak cedera, insiden sudah terpapar ke pasien, tapi tidak timbul cedera. Paling gampang apa? Jatuh tadi ya. Ada resiko, ada kejadian. Kalau resiko pasien belum jatuh, tapi ada potensi. Kalau pasien jatuh berarti sudah terjadi ya. Pasien jatuh, kakek-kakek botol-botolnya kepleset ya. Terus, Pak gimana? Nggak apa-apa. Kita ke ruang tindakan dulu. Dia observasi 30 menit. Nggak apa-apa, bapaknya nggak ada lecet, udah dilihat ya, tensinya normal ya. Berarti masuk ke dalam kejadian tidak cedera. KTD, insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien, kejadian tidak diharapkan. KTD, insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien, udah cedera, terjadi dan cedera. Kakek tadi jatuh, besoknya jatuh lagi jatuh, kemudian leher femurnya patah. Berarti KTD. Ada luka beset, lecet doang dong, sudah KTD karena pasien sudah cedera walaupun derajat ringan. Oke. Sampai sini paham Bapak Ibu? Oke, sekarang saya ada contoh. Ada pasien datang nunggu di bagian apa ya? Poli gigi. Tiba-tiba kejatuhan Eternit. Masuk insiden apa? Belum ngomongin cederanya. Aduh, cedera nggak pasiennya? Harusnya gitu ya. Pertama apa? Ditolong dulu, Eternitnya diambil, pasiennya dibawa ke ruang tindakan. Gimana kok? Nggak apa-apa. Gitu misalnya KTC. Dibawa ke situ hidungnya patah atau pinjol. Berarti KTD. Oke. Udah paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah ini Permenkes 11/2017 tentang soal pasien ya. Sentinel adalah suatu kejadian tidak diharapkan KTD yang mengakibatkan kematian, cedera permanen atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan baik fisik maupun psikis yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit pasien. Semua kejadian insiden keselamatan pasien itu tidak berhubungan dengan penyakitnya Bapak Ibu ya. Contoh, ada pasien stroke masuk, terus lama-lama dia perlu kesadaran meninggal. Itu insiden keselamatan pasien bukan? Bukan. Tapi apabila pasien itu dalam asuhan kita dan mengalami suatu cedera, itu baru, tapi bukan termasuk perjalanan penyakitnya, itu baru namanya insiden keselamatan pasien. Contoh, keracunan makanan, ya kan? Dia harusnya tadi disuntik misalnya atau dikasih obat amlodipin 10 mg, tapi yang dikasih misalnya 5 mg, itu ada kesalahan obat, itu maksud insidennya. Walaupun pasiennya cedera tidak cedera, tergantung kejadiannya ya. Kalau misalnya tadi 10 dikasih 5 mungkin efeknya jadi tidak berefek ya, tapi udah termasuk insiden tuh karena salah pemberian obat ya. Tapi masuk ke TC, pasien tidak cedera. Atau obat kadaluarsa, ibu hamil, kita kasih vitamin, vitamin kadaluarsa, ibunya nggak apa-apa sih, berarti masuk ke TC, sudah terjadi
tapi pasien tidak cedera, tapi itu udah insiden ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Pusing nggak Bapak Ibu? Ya, baik, saya cepat aja Bapak Ibu. Insiden keselamatan pasien itu harus dilakukan investigasi. Investigasi itu ada dua jenis. Yang pertama sederhana, yang kedua komprehensif. Bagaimana cara kita menentukan kita harus menginvestigasi dengan sederhana atau yang komprehensif dengan RCA itu seperti apa? Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Pertama, apabila suatu insiden dilaporkan ya. Nah ini nih, yang pertama tuh nggak bisa ya. Nah ini yang pertama, ya ada insiden nih. Nah ini ada insidennya ada 5 ini. Kita lakukan grading, ya. Grading itu kita masukkan ke dalam grading matrix resiko klinis. Grading matrix resiko ada 2, klinis dan non klinis ya. Yang klinis itu khusus only keselamatan pasien, ya. Kalau dampaknya pada keselamatan pasien baru bisa pakai matriks ini. Kalau misalnya pasien menunggu terus ada keluhan, itu kan tidak berhubungan dengan keselamatan pasien, nggak usah pakai matriks keselamatan pasien ya, karena untuk menentukan investigasi apa yang akan kita lakukan ya. Nah ini ya, kemudian ke koordinator pelayanan. Misalnya terjadi di depan farmasi. Kalau di rumah sakit biasanya instalasi farmasi ya, dilaporkan kepada kepala instalasi farmasi. Kalau di klinik boleh kepada apoteker atau PJ farmasi boleh ya. Kemudian dilakukan grading yang pertama oleh koordinator unit pelayanan tersebut ya. Apakah dia itu ada warnanya ya, nggak bisa ditunjuk kayak itu soalnya ya. Nih warnanya, kalau dia hijau biru gradingnya, maka dilakukan investigasi sederhana oleh unit tersebut sendiri. Kalau dia kuning merah, busana kalau kuning dan kulit ini. Kalau dia kuning merah, langkah 2 grading. Kalau dia kuning merah, nggak keluar kursornya, nggak keluar. Lama-lama saya tunjuk aja ya Ibu ya. Nah ini, kalau dia ada KTD, KTC ya, langkah pertama apa? Yang pertama dilakukan pelaporan kepada koordinator layanan. Kalau di tempat Bapak Ibu minimalis sekali, nggak ada nih kepala unit farmasinya, boleh kepada koordinator rawat jalan. Misalnya kliniknya rawat jalan, boleh koordinator rawat jalan, koordinator rawat jalan boleh ya. Kemudian dilakukan grading ya dengan nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya, dilakukan grading. Nah gradingnya itu nanti ada 2 hasilnya, hijau biru atau kuning merah. Hijau biru balik lagi ke unit, dilakukan investigasi oleh unit tersebut sendiri. Kalau dia kuning merah akan masuk ke PJ mutu. Ya, harus dilakukan analisa investigasi komprehensif dengan metode RCA. Nah, kalau dia kuning merah masuk ke PJ mutu, maka akan dilakukan grading ulang. Semakin banyak yang menggrading, semakin baik. Kenapa? Karena grading matrix sifatnya sangat subjektif. Menurut dokter A, cederanya itu ringan, belum tentu menurut B, dokter B itu ringan. Menurut dokter B itu derajat berat, bisa jadi menurut dokter C itu derajat moderate. Sangat subjektif ya. Dilakukan grading ulang. Kalau dia berubah jadi hijau biru turun, kalau dia kuning merah maka akan dilakukan investigasi komprehensif dengan metode FCA. Dan yang pertama kali harus dilakukan adalah membentuk tim ad hoc. Ad hoc itu apa? Copot nyambung, nggak usah dibikin SK, cukup surat tugas untuk insiden ini si A, si B, si C. Siapa aja timnya? Siapa aja boleh, kecuali orang yang terlibat dengan insiden. Karena orang yang terlibat dengan insiden akan dilakukan pada langkah 2 adalah apa? Wawancara.
wawancara investigasi ya. Kemudian dan seterusnya hasil investigasi sederhana ini udah ya. Nah ini dilaporkan kepada penanggung jawab klinik ya. Ini ada alur pelaporan, ada alur investigasi sederhana, ada alur investigasi komprehensif, dan ini adalah band hasil grading ulang ya. Grading awal dan ulang sama ya, biru, hijau, kuning, merah. Next, Ibu Sarah. Ya, setiap koordinator pelayanan harus mampu melakukan grading resiko dan investigasi sederhana. Siapa? Koordinator pelayanan. Apakah PJ mutu? Kalau di klinik bisa ya, bisa tidak ya. Tapi kalau di rumah sakit semua harus bisa. Jadi kalau surveyor nanya, udah pernah terjadi insiden di sini Bu? Kepada apoteker yang lagi melakukan pelayanan part-time dok, apa yang Ibu lakukan? Nah kalau dia nggak tahu, nggak pernah, pasti nilainya akan maksimal 5. Kan nggak tahu ya. Ditanya lagi di wawancara, nggak tahu, nilainya 5. Ya silakan. Baik, ini alur pelaporan insiden keselamatan pasien. Alur pelaporan yang paling hitam itu alur pelaporan, yang paling merah alur pemberitahuan insiden sentinel. Yang kotak biru laporan internal, yang kotak merah laporan eksternal. Pelaporan eksternal cuma satu, kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien atau KNKP. Pelaporan eksternal adalah pelaporan yang sudah selesai investigasi di klinik, investigasi komprehensif FCA dilakukan maksimal 45 hari. Laporan eksternal dilakukan dalam kesempatan pertama sesudah selesai investigasi ke web Mutu Fast Yankes ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada suatu insiden baik itu 4K maupun 1S ya, tadi ini laporan internal dilaporkan secara internal, 5-5-nya dimasukin laporan internal ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau survei nanya mana laporan insidennya, oh nggak pernah ada KTD atau sentinel, enggak, semuanya bahkan KPC pun harus dimasukkan laporan internal. Namanya kalau resiko register, daftar resiko. Kalau insiden namanya daftar insiden ya. Nah ini kemudian dilaporkan kepada PJ Mutu tiap berapa tadi? 3 bulan oleh PJ Keselamatan Pasien. Kalau nggak ada timnya berarti PJ Mutu langsung ke penanggung jawab ke klinik. Tiap berapa? 3 bulan. Kalau manajemen resiko 6 bulan ya. Kemudian PJ klinik melaporkan pada pemilik klinik ya Bapak Ibu. Nah kalau dia sentinel only, kalau cuma sentinel nih harus ada pelaporan pemberitahuan kasus sentinel. Jadi sebelum dilakukan investigasi harus ada pemberitahuan sentinel dulu ya. Diberitahukan kurang dari 1 jam kepada PJ Mutu dan kurang dari 1 jam kalau bisa ke PJ klinik, dan PJ klinik kurang 1 jam kepada pemilik klinik, dan pemilik klinik melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Contoh sentinel apa tadi? Insiden keselamatan pasien yang menyebabkan kematian atau kematian. Terus apa lagi? Cedera dan seterusnya ya. Contoh dok, ada pasien di tempat kami, amit-amit contoh di klinik X ya, meninggal setelah menyantap sarapan pagi. Nah, ternyata ada indikasi salah satu makanannya atau cara pengolahannya itu ada masuk suatu zat racun gitu ya, misalnya apakah disinyalir atau diduga. Nah itu kan sentinel ya Bapak Ibu, silakan laporkan sampai atas sebelum kita melakukan grading dan seterusnya untuk investigasi insiden. Dan sampai sini ada mau ditanyain Bapak Ibu? Belum ada yang ditanyain? Baik. Selain dilaporkan, saya juga sudah dilaporkan kepada secara lisan kurang dari 1 jam ya. Nah ini Bapak Ibu untuk melakukan grading
hijau, biru, atau kuning merah, lalu kita harus menilai dampak. Apakah pada pasien ada cedera? Tidak ada. Apakah pada pasien ada cedera ringan? Apakah ada berkurangnya fungsi motorik, sensorik, psikologis, intelektual? Apakah ada kehilangan fungsi utama permanen? Ya, misalnya motorik, sensorik, psikologis ya, misalnya amputatum ya. Ada katastrofik, kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakitnya. Apakah ada ini? Nah, bila ada salah satu dan misalnya cedera ringan berarti 2, cedera berat atau luas 4, kematian 5. Nah, ini sangat subjektif ya, dari satu dokter ke dokter yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Makanya semakin banyak yang melakukan grading, semakin baik hasilnya. Baik Bapak Ibu, selain ada level skala dampak, ini juga ada skala probabilitas. Kejadiannya apakah sangat jarang? Jarang. Mungkin sering atau sangat sering di fasciitis Bapak Ibu, ya. Dapat terjadi dalam lebih dari 5 tahun, atau nggak pernah terjadi nih, pasien jatuh hidungnya patah nggak pernah terjadi, pasien jatuh aja nggak pernah terjadi. Nah, berarti sangat jarang. Tiba-tiba hari ini ada pasien jatuh, ya, atau sering beberapa kali dalam setahun ada pasien jatuh kemarin, jatuh lagi hari ini, jatuh lagi. Nah, itu berarti levelnya naik jadi 4, ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah matriks grading resiko klinis. Dari matriks resiko ada 2, klinis dan non klinis. Kalau klinis hanya 4 band warna, hijau kuning, hijau biru dan kuning merah. Ya, ini harusnya warnanya merah tapi di orange. Harusnya merah ya Bapak Ibu ya, ekstrem ya. Ekstrem sangat tinggi, dilakukan RCA 45 hari, resiko tinggi, level band kuning, resiko tinggi, dilakukan RCA kaji dengan detail dan seterusnya. Resiko sedang, dilakukan resiko sederhana, resiko rendah dan seterusnya. Kenapa insiden keselamatan pasien kok pakai grading matrix resiko? Kenapa Bapak Ibu tadi? Karena untuk mencegah insiden tersebut terjadi lagi di masa yang akan datang. Makanya pakai grading matrix resiko klinis ya. Baik, nggak bisa saya jelaskan insiden keselamatan pasien dalam waktu kurang dari 1 jam. Maka Bapak Ibu harus melakukan pembelajaran mandiri. Dengan cara apa Bapak Ibu? Ya banyak ya. Bisa nonton YouTube-nya Kemenkes ya. Ada studi kasus, ada analisis insiden dengan RCA, ada penjelasan alur pelaporan dengan alur investigasi IKP di Fasciitis ya, dan seterusnya. Belajar bisa dari mana aja Bapak Ibu, sekarang banyak sekali medianya. Silakan Bapak Ibu pelajari tentang insiden keselamatan pasien ya. Saya hanya bisa memberikan pengantar sedikit karena waktu ya yang membatasi kita. Jadi Bapak Ibu, insiden keselamatan pasien ada berapa? 5. Apa aja? KT, C, KTD, Tanya? Insen. Boleh nggak saya minta 1? Boleh lah ya. Mik ada di mana? Ada di Ibu Sarah. Boleh Ibu Sarah diberikan kepada Mbak yang sendirian pakai kerat? Ya, dokter bukan yang mundur lagi Ibu Sarah ya. Itu yang lagi mengajukan. Silakan Dok, perkenalkan diri. KTD, Sentinel. Selamat pagi, nama saya Rosida, saya dari Klinik Open Clinic Dermawan. Dok Rida atau Bu Ida? Rosida. Oh, Bu Rosida dari klinik 365 Open Clinic. 365 Open Clinic. Baik. Silakan Bu. Jenis insiden ada berapa Bu? Ada 5. Ada 5, 1, KPC, 2, KNC, KNC, KTC, KTC, KTD, KTD, dan Sentinel. Mantap. Boleh Dok aku bagi. Mantap. Ya, dapat hadiah apa ya Bapak Ibu ya? Oke, KPC apa? Kondisi Potensi cedera, KNC kejadian nyaris cedera,
Kejadian tidak cedera. KTD Kejadian tidak diharapkan. Sentinel. yang dilaporkan secara internal semuanya. Yang secara eksternal Sentinel. Sentinel dan KTD ada dua ya yang dilaporkan Sentinel atau KTD. Bapak Ibu sekalian, kalau bulan ini di Fashiankes Bapak Ibu ada insiden KPC 2, KNC 2. Berapa yang dilaporkan ke mutu Fashiankes atau secara eksternal? KPC 2, KNC 2 berarti nggak ada, berarti dilaporkan nihil. Tetap lapor tapi check in nihil. Bapak Ibu udah bisa masuk ke mutu Fashiankes, kasih passwordnya original dengan kode registrasi klinik Bapak Ibu 1234 passwordnya, masuk lagi ABCD kecil ya, klik pelaporan IKP, passwordnya kalau masih original ABCD kecil, klik pelaporan nihil. Pelaporan nihil artinya ada 3. 1, di bulan tersebut tidak ada insiden baik KT, CKP, CKNC ataupun Sentinel, atau ada insiden tapi bukan KTD atau Sentinel. Yang ketiga, ada KTD atau Sentinel tapi sedang masa investigasi. Tanggal 26 barusan kejadian ini Bu, KTC gradingnya biru kan 14 hari ya, 2 minggu. Nah itu kan masih masa investigasi, gimana ya Bu? Silakan cek in nihil masuk ke bulan berikutnya ya Bapak Ibu. Oke, pelaporan nihil ada 3 artinya. 1, tidak ada insiden sama sekali di Fashiankes Bapak Ibu. Ada insiden tapi bukan KTD atau Sentinel sehingga tidak dilaporkan eksternal, atau ada KTD tapi Sentinel tapi dalam masa investigasi. Wow, pulang dari sini harus bisa menyampaikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu ya. Baik, masih standar 1 PMKP sampai yang kedua adalah manajemen resiko. Sampai di mana tadi Mik Bantulin? Boleh ke belakangnya usaha dan tinggal aja ya Bu. Baik, yang di belakangnya Bu Rosita tadi ya, Bu Rosida. Oh iya boleh. Silakan Ibu dokter, nama dan dari klinik mana? Dokter Natasha dari Klinik Kementerian Desa, Dok. Waduh, ini namanya dokter Indah. Oh, ini sebenarnya. Ya, silakan dokter Natasha. Bantu saya Dok untuk membacakan slide pertama manajemen resiko. Ya, manajemen resiko di FKTP. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. PMK 25 tahun 2019. Terima kasih Dokter Natasha. Baik Bapak Ibu, jadi manajemen risiko di FKTP harus selalu terintegrasi. Terintegrasi itu apa? Proaktif dan kontinu meliputi, nah ini terintegrasi, identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan dan pelaporan risiko. Ada 4 proses identifikasi, analisis, evaluasi dan pengendalian. Itu adalah proses manajemen risiko dan disertai dengan yang tadi tuh kontinu dengan informasi komunikasi baik dari atas ya pimpinan maupun staf. Kemudian pemantauan selalu dipantau ya, dan pelaporan risiko dilaporkan setiap berapa bulan? 6 bulan sekali. Pelaporan PMKP berapa bulan? 3 bulan. Di dalam laporan PMKP apa aja? Capaian indikator-indikator, insiden keselamatan pasien, manajemen resiko. Manajemen resiko hanya 6 bulan sekali kalau di rumah sakit ya, kalau tidak diatur, tapi disarankan
6 bulan aja, kalau tiap 3 bulan juga banyak laporan gini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti di TW genap, di TW ganjil tidak ada pelaporan manajemen resiko. Ini manajemen resikonya di semester 1, semester 2. Kecil sekali Bapak Ibu. Udah buka ya yang ada di link? Apa terkendala sinyal? Jadi Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan matriks grading resiko ada 2, ada klinis dan non klinis. Bedanya klinis non klinis apa Bapak Ibu? Kalau klinis cuma 4 band, 4 warna, ya, hijau, biru, kuning, merah. Kalau non klinis, selain keselamatan pasien, resiko apa aja Bapak Ibu selain keselamatan pasien? Reputasional, keuangan, finansial ya atau keuangan, apa Pak? Dan yang lain ya, itu masuk ke dalam resiko non klinis ya. Ada 5 warna. Kalau klinis ada 4 warna. Dibalik ya, kalau ini biru hijau, ini hijau biru, kemudian kuning, orange dan merah. Ini sesuai dengan Permenkes 25/2019. Dok, misalnya saya merahnya mau ini aja 3, monggo silakan organisasi menetapkan masing-masing organisasi ya. Dok, saya maunya hijaunya agak banyak, terserah ya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada probabilitas atau skala kejadian, dan di sini ada skala dampak atau konsekuensi. Nah, jadi yang mendatar dampak, yang melintang adalah probability, frekuensi. Ya, kalau frekuensi tadi apa? Sangat jarang, sering ya. Sama-sama 5 nih, 5 kali 5. Bedanya adalah pita band warnanya. Yang titik-titik ini apa Bapak Ibu? Ini adalah selera resiko. Di atas titik ini akan dilakukan mitigasi, di bawah titik ini akan di acceptance, diterima, diabaikan. Artinya perusahaan menerima resiko ini. Kalau terjadi, ya udah saya terima, gitu ya. Tapi kalau di atas ini rugi dan dampaknya besar, tinggi, sering, nah itu yang dilakukan mitigasi. Sampai di sini ada yang ditanyain Bapak Ibu? Sama ya Bapak Ibu, manajemen resiko juga nggak bisa dijelaskan dalam kurang 1 jam. Nanti Bapak Ibu harus lakukan belajar mandiri. Di YouTube ada ya, boleh baca-baca Permenkesnya dulu ya. Bapak Ibu, di sini ada proses manajemen resiko tadi ya. Ini ya, penilaian resiko, ada identifikasi, analisa dan evaluasi, kemudian kita lakukan apa nih? Mitigasi resikonya apa ya. Kemudian ada pelaporan rekaman atau dokumentasi, jangan lupa dilakukan pemantauan ya, dan komunikasi konsultasi, lakukan FGD ya, lakukan pelaporan kepada saran atau konsultasi kepada pimpinan dan seterusnya. Ini namanya struktur manajemen, proses manajemen resiko ya Bapak Ibu. Baik, akhirnya sampai pada kesimpulan. Di mana ini Dokter Natasha ya, boleh Dok ke belakangnya Dok dengan Bapak atau Dokter siapa? Ya, saya dengan Aji Saputra dari Klinik Pejaten Medik. Bapak Aji dari Pejaten Klinik ya. Baik Bapak Aji, boleh saya bantu? Elemen penilaian. Yang pertama, penanggung jawab klinik menetapkan penanggung jawab program mutu. Yang kedua, ada indikator mutu layanan yang diukur, dievaluasi, dianalisis, dan ditindaklanjuti serta dilaporkan sesuai ketentuan RB dan W. Yang ketiga, insiden keselamatan pasien dilaporkan dan dilakukan investigasi sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, ada daftar resiko klinik yang dibuat sekali dalam setahun dan dilakukan mitigasi resiko. Dan yang terakhir, ada bukti tindak lanjut dari mitigasi resiko. Baik, terima kasih Bapak Aji. PMKP 1, kita sampai pada elemen lain. Dari tadi kita bahas Bapak Ibu standar, kita memahami apa aja sih standar PMKP 1 itu, kita suruh ngapain aja sih,
supaya klinik kita terstandar bermutu sesuai dengan PMKP 1. Nah, ini kita masuk ke elemen yang akan dinilai surveyor. Baik. Penanggung jawab klinik menetapkan penanggung jawab program mutu R. Berarti apa Bapak Ibu yang diminta? SK per dir, ya, yang menetapkan kan bukan per dir ya. Kalau ini kan penanggung jawab klinik yang menetapkan ya. Kalau misi per dir bisa. Berarti ini harus PJ mutu, PJ klinik membuat SK. Oke, siapa yang ditunjuk jadi koordinator atau PJ mutu? Siapa yang ditunjuk jadi PJ PMKP? Siapa yang ditunjuk jadi PJ koordinator mutu atau indikator mutu? Siapa yang ditunjuk jadi PJ Metris? Siapa yang ditunjuk jadi PJ PPI? Kalau SDM-nya sedikit berarti 7L. Apa Bapak Ibu? Oh, lagi. Gila. Oh, ya udah. Kita tengok ya Bapak Ibu. Karena PJ bab 2 atau PJ mutu harus strong, ya. Baik. Yang kedua, ada indikator mutu layanan yang diukur, dievaluasi, dianalisis, dan ditindaklanjuti serta dilaporkan sesuai ketentuan RDW. Berarti ada R apa? SK penetapan indikator apa aja yang ada di klinik Bapak Ibu. D. Dokumen. Berarti ada apa? Dokumen pelaporan. Yang tadi pertama yang ada bentuk grafiknya. Oke, Bapak Ibu kebayang tadi yang pertama saya kasih lihat yang ada grafiknya, ada judul dan seterusnya. Nanti boleh kita lihat di belakangnya. Kemudian W. Wawancara. Siapa yang diwawancara? Kalau indikator abses gigi kurang dari 5%. Indikatornya abses gigi kurang dari 5%. Berarti siapa yang diwawancara surveyor? PJ BPG biasanya siapa? Dokter giginya. Gimana dok cara mengukur indikator ini? Yang jawab siapa? PJ poli giginya. Betul? Kalau PJ-nya nggak bisa jawab, gimana? 5. Nilainya PMKP EP2 berapa? 5. Ada ada SK-nya ditetapkan, ada SOP-nya, ada laporannya. Pada saat diwawancara dokternya nggak ngerti cara ukurnya. Berarti penuh nilainya 3. Berarti nilainya 5. Jadi Bapak Ibu sampai nanti pulang harus sosialisasi pada siapa? PJ. Seluruh warga Pasyankes. Contoh indikator mutu pendaftaran rekam medis dicatat, masuk identitas rekam medis tercatat 100%. Nah, di Permenkes rekam medis ada tuh 7 yang harus dicatat dalam rekam medis, nama dan etika apa aja tuh ada 7. Nah, minimal itu ya. Terus dibuat profilnya. Terus ada buat laporan pencapaian indikatornya. Siapa yang diwawancara terhadap indikator tersebut oleh surveyor? PJ rekam medis ya, bagian pendaftaran, bagian loket. Gimana cara Bapak atau Ibu mengukur melaporkan indikator ini? Gimana caranya? Jadi kalau bisa jawab, iya dok. Jadi pertama kami buat daftar buku bantu di sini rekam medis baru ini. Kemudian saya lihat cek kembali semuanya sudah ada 7 item. Saya lakukan cek. Berarti pada hari itu 100% rekam medis saya yang baru itu tulis apa namanya identitasnya lengkap. Oh gitu. Kemudian saya akumulasi setiap bulan. Kemudian saya dan saya buat grafiknya. Ini laporannya saya serahkan kepada PJ Mutu. Langsung nilainya berapa? 10. Jadi pulang dari sini Bapak Ibu gimana? Sosialisasi ke seluruh warga klinik ya. Yang ketiga, insiden kesalahan pasien dilaporkan dan dilakukan investigasi sesuai dengan ketentuan. Ada D, dokumen. Berarti ada apa? Pelaporannya. Ada daftar insidennya. Ada apa? Bukti telah dilakukan investigasi. Oke. Ada wawancara. Siapa yang diwawancara?
Penanggung jawab. Bisa siapa aja, mulai dari PJ keselamatan pasien, pemilik klinik, PJ klinik, sampai dengan warga, seluruh warga yang ada di fasilitas kita ya. Contoh ya, ke farmasi, Mbak atau Bu, nih kakak apotek kan ya, kalau ada insiden keselamatan pasien di farmasi gimana Bu? Ada salah obat? Terus ada insiden di depan poli imunisasi. Ditanya nih perawat imunisasinya, bagaimana kalau ada insiden terjadi di tempat ibu di unit imunisasi? Kira-kira elemen ini nilainya akan 10? Tidak. Tidak. Akan 5. 5. Ada dokumennya tapi tidak dapat dibuktikan saat wawancara. Tidak mampu membuktikan sudah diimplementasi program keselamatan pasien di fasilitas Bapak Ibu, ya. Yang keempat, ada faktor risiko klinik yang dibuat sekali dalam setahun dan dilakukan mitigasi risiko. Ya, ada D, ada W, ada daftar risikonya, ada ininya, gradingnya, evaluasinya dia apakah merah, apakah resiko tinggi, ekstrim, moderate, ya. Kemudian apa upaya kita melakukan mitigasi untuk mengurangi resikonya, apa upayanya? Di sebelah tabelnya dilaporkan, oh ada tanda tangan pimpinan sudah mengetahui, dimasukin ke dalam laporan PMKP. Siapa yang diwawancara? Siapa Bapak Ibu yang diwawancara? Semua unit sampai dengan pemilik klinik. Bagaimana pemilik klinik dalam memberikan feedback terhadap laporan PMKP? Bagaimana setiap unit melakukan identifikasi resiko? Ibu pernah dilakukan mitigasi identifikasi resiko di unit ini? Identifikasi resiko itu apa ya Pak? Dengan polosnya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah nilainya 10 di EP ini? Tidak. Tidak. Ya. Jadi pulang dari sini semuanya harus tahu tentang mutu, ya. Yang kelima, ada bukti tindak lanjut dari mitigasi resiko, dokumen dan wawancara. Jadi ada buktinya telah dilakukan ini, dan mana buktinya? Boleh berupa surat usulan, boleh tabel perencanaan kalau belum mampu membuktikan secara fisik. Ya Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini saya ambil dari instrumen yang tadi ya, saya ambil dari instrumen dari Cap Dirjen ya. Kalau standar kan KMK 1983 ya, 2022. Kayaknya dari Cap Dirjen yang tentang instrumennya. Nilainya kalau semuanya 10, PMKP 1 nilainya 50. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Jam berapa sekarang Bu Sarah? Setengah 11 baru PMKP 1. Masih ada PMKP 2 dan 3. Masih strong Bapak Ibu? Masih. Atau udah mulai berasa? Bu Sarah mau kita peregangan dulu? Iya. Bisa di play. Oh maaf. Kalau Bu Sarah mau mimpi, tadi kita mau senam nih supaya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tuh pusing ya Bapak Ibu ya. Boleh, tapi di sinyalnya kan maksudnya tadi di download ternyata nggak ke download Bapak Ibu. Ya kan itu laptop kamu yang dibuat dulu sampai komputer Bu Sarah. Ya udah kita lanjut aja Bapak Ibu. Atau kita mau diri dulu Bapak Ibu? Diri dulu, baik Bapak Ibu silakan berdiri. Ya. Bukan pengaruh kepada keselamatan pasien. Penerapan sasaran keselamatan pasien di klinik sesuai dengan cakupan pelayanan yang dilakukan sehingga penanggung jawab klinik harus menetapkan pedoman pelaksanaan sasaran keselamatan pasien atau SKP. Terima kasih Mbak Safira tadi ya. Bapak Ibu PMKP 2 berbicara tentang sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien harus diterapkan melalui pengukuran, evaluasi dan pelaporan. Kita langsung aja. Ya, mic bergulir Bu Safira boleh dioper ke sebelahnya. Diperkenalkan diri Bu.
Saya Wahyu Prasetya dari Klinik Yaksida Cidodo. Siapa Bu ya? Bu siapa? Wahyu Prasetya. Wahyu. Baik, Bu Wahyu. Mohon saya dibantu. Nah, sasaran keselamatan pasien 1. Identitas pasien 2. Pelaksanaan Identifikasi pasien, baik. Lulusan gimana? Iya, nggak kelihatan, boleh maju. 2. Pelaksanaan komunikasi efektif. 3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. 4. Terlaksananya proses tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. 5. Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. 6. Mengurangi resiko cedera karena pasien jatuh. Baik, terima kasih Bu Wahyu dari Yaksida Cidodo ya. Baik. Yang pertama keselamatan pasien ini Bu, Bapak mengadop dari WHO ya, Ibu. Ada 6. Yang pertama adalah identifikasi pasien. Yang kedua, pelaksanaan komunikasi efektif. Yang ketiga, meningkatnya keamanan obat yang perlu diwaspadai. Yang keempat, terlaksananya proses tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien. Yang kelima adalah pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan yang keenam adalah pengurangan resiko cedera karena pasien jatuh. Bapak Ibu, dari yang pertama ke enam, ya, ada nggak ini di tempat Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu mengidentifikasi pasien? Siapa Bu, Pak, namanya, umurnya berapa? Pasti ya, sebenarnya sudah kita lakukan dalam keseharian. Namun sekarang harus dokumentasi dan kita harus lebih memahami pedomannya sehingga kita implementasinya juga lebih baik dan benar. Saya yakin semua sasaran pasien ini sudah diterapkan di tempat Bapak Ibu. Hanya saja kalau akreditasi itu berarti kita mendokumentasikan apa yang kita kerjakan dalam melaksanakan atau implementasi standar ya untuk pelayanan. Baik, boleh mic-nya ke belakang? Ya, boleh yang mana aja, Bapak, Ibu? Ya, silakan perkenalkan diri Ibu atau dokter. Saya dengan Ros dari Klinik Ma'iyah Medis Kuningan City. Ibu Ros. Baik, Ibu silakan, saya dibantu identifikasi pasien. Identifikasi pasien dengan benar bertujuan untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan dan menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan pasien. Identifikasi harus dilakukan minimal menggunakan 2 identitas yang ada, misalnya nama pasien, nomor rekam medik, tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Identifikasi dilakukan setiap keadaan terkait intervensi kepada pasien, misalnya sebelum memberikan pelayanan, prosedur, diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian DIP, dan identifikasi terhadap pasien koma. Baik, terima kasih Ibu Ros. Ya. Identifikasi pasien, Bapak Ibu, pernah nggak dengar suatu kejadian yang viral di Jakarta Selatan tuh? Jadi suatu lab ada video viral, ibu-ibu datang, contoh ibunya katakanlah ibuku datang viral. Wah, lab ini nih lab bodong lah intinya, cuma mau duitnya aja. Saya belum di swab, hasilnya udah positif. Bagaimana Bapak Ibu? Pernah dengar kejadian ini viral? Baik, ternyata setelah KMKP turun, setelah kita lakukan investigasi insiden, penyebabnya adalah tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar. Tidak pernah disupervisi pemberi pelayanannya terhadap identifikasi pasien. Tidak pernah dilakukan pengukuran kepatuhan identifikasi pasien. Kejadiannya seperti ini. Ibu K reservasi secara online, ya kan? Ibu K2 datang, sama namanya,
Ibu K2 nih datang, Mbak saya mau swab gitu. Oh iya, ibu ada KTP-nya? Saya nggak bawa KTP, ada bukti daftarnya, barcode-nya. Duh, saya nggak tahu nih yang daftarin majikan saya. Kebetulan asisten rumah tangga. Oh baik, ibu bisa dibantu namanya Ibu K. Oh ya udah, klik aja keluar nama Ibu K. Dilakukan swab, hasilnya positif, diinput ke dalam Peduli Lindungi. Artinya apa? Ibu K1 tidak bisa kemana-mana. Dinyatakan positif COVID. Marah nggak dia? Padahal dia harus terbang kemana ya? Sulawesi atau mana itu gitu ya? Untuk suatu kepentingan. Katakanlah saudaranya nikah, adiknya nikah misalnya, atau ada pekerjaan dengan tender 9 miliar misalnya, rugi nggak pasiennya? Rugi nggak? Wajar nggak kalau dia marah? Wajar. Dia harus dikurung, ya kan? Nggak boleh kemana-mana, nggak usah terbang nih, padahal dia ada kepentingan. Wajar nggak viral? Masalahnya intinya apa? Identifikasi pasien. Apakah kita menunggu viral baru kita melakukan identifikasi pasien, Bapak Ibu? Tidak. Sanksi sosial sangat pahit, Bapak Ibu ya. Pasti akan dikenal terus, bahkan sampai sekarang udah berapa tahun? 2 tahun dari kejadian ya, masih dikenal. Jadi contoh yang tidak baik. Enaknya diingat dalam sejarah di contoh yang baik atau nggak baik? Yang baik ya, Bapak Ibu ya. Makanya dengan akreditasi, berarti akreditasi melindungi salah satunya Bapak Ibu kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai pelayan kesehatan, sebagai pemilik pasienkes dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari ini ya sanksi sosial reputasional maupun dari transmisi penyakit dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, oke, belum. Minimal 2. Pernah nggak ada pasien yang ditanya mulu, Bu, nama alamat tanggal lahir saya pernah nggak? Banyak. Iya, berarti kita belum bagus tuh menyampaikan maksud dan tujuan. Iya Bu, betul. Itu sudah menjadi prosedur kami agar Ibu senantiasa terlindungi dari tertukarnya hasil misalnya, tertukarnya obat. Ini adalah prosedur di tempat kami. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya Bu. Lama-lama pasien akan teredukasi dan mengerti bahwa itu adalah prosedur yang benar dan harus dilakukan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk ke pelaksanaan. Di mana mic bergulir? Ya, silakan ke sebelahnya dulu, Ibu. Iya. Silakan Dok atau Ibu diperkenalkan diri. Ya, diperkenalkan diri atau Kelihatan? Oh, mau kelihatan boleh maju, Ibu. Silakan. Tidak ini. Tetap harus ketika sudah digenggaman ya. Nggak cuma yang unik aja kok bacanya. Diperkenalkan diri Ibu atau dokter? Saya Ria dari Klinik Muria. Lia atau Ria? Ria. Ria, baik Ibu Ria. Mohon saya dibantu yang ini aja Bu. Pelaksanaan komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, tidak membingungkan dan dipahami antar tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan. Komunikasi dapat berbentuk verbal, elektronik, atau tertulis. Klinik harus menetapkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur komunikasi efektif. Terima kasih Ibu Lia. Ibu Lia mau pindah ke depan? Masih banyak yang kosong? Tidak, baik. Ya, pelaksanaan komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Suatu hubungan kalau tidak ada komunikasi akan hancur ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga komunikasi di pasienkes kita, baik antar tenaga kesehatan maupun dengan pasien harus baik. Nah, komunikasi efektif di sini ini antara tenaga kesehatan terkait dengan informasi pasien ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu terlihat di sini nanti dari paparan saya ya, itu ada SBAR atau TBAK ya. Kalau SBAR ini situation, background, assessment, dan recommendation. Kalau TBAK itu tulis, baca, konfirmasi ya. Sama ya, situation. Misalnya
Oh iya, kalau di luar negeri itu kalau ada report antara perawat di pagi harian pergantian perawat tuh di rawat inap, dia biasa pakai jaket tuh, don't disturb, jangan diganggu, ya. Kenapa? Karena takutnya ada miskomunikasi. Kenapa? Penting saat itu pasien di ruangan 195 ini akan mendapatkan vein crysting oleh dokter ini di jam sekian ini. Pasien yang ini harus melakukan radiodiagnostik jam segini ini oleh misalnya ruangan apa gitu ya, akan diambil gitu maksudnya pasiennya. Ini. Nah, apabila terjadi kejadian misalnya diganggu misalnya perawatnya misalnya mau nanya apa gitu ya. Nah, nanti dia akan slip tuh, ya. Akan ada juga waktu untuk atau ruang untuk terjadi suatu kesalahan yang bisa berdampak pada keselamatan pasien, ya. Pernah terjadi di suatu rumah sakit di luar negeri ya. Jadi dia akan melakukan kalau akut lead ischemic itu akan dilakukan kateter, ya. Jadi pembuluh darahnya mengecil dan akan dilakukan kateterisasi ya, baloning untuk memperlancar pembuluh darahnya. Baloningnya ini atau kateternya elektif karena sudah pernah terjadi dan ini kejadian yang kedua dan akan dilakukan elektif. Pasiennya sudah terbaring, tiba-tiba pasiennya setelah dimasukkan obatnya, pasiennya menjerit kesakitan, gitu. Terus detak jantungnya naik. Dokter anestesinya bingung. Dokter jantung kalau kateterisasi itu jantung pembuluh darah ya, itu juga kaget. Kenapa nih? Kok tiba-tiba ini? Nah, terus dipanggil rekannya 2 orang, dokter spesialis pembuluh darah juga. Diduga ada emboli. Kita coba sekali lagi. Yang kedua, panas. Pasiennya bilang menjerit panas, ternyata pasiennya menjerit lagi, kesakitan lagi. Akhirnya pasiennya tindakannya di stop, pasiennya discharge, dikeluarkan, lama-lama membiru dan akhirnya berujung pada amputasi. Diduga karena emboli. Dilakukan investigasi insiden keselamatan pasien, dilakukan investigasi ya. Kenapa nih embolinya juga dicari nggak ada gitu ya, nggak ketemu. Kenapa? Akhirnya dilakukan investigasi, salah satunya dengan metode RCA. Didapatkan ternyata dari CCTV dan dari wawancara, dari observasi pada saat lapangan, perawat yang menyiapkan alat kateternya tuh sempat jatuh. Terus dia jatuh ya nggak apa-apa, dibiarin aja, dia buka yang baru. Tapi yang dia masukkan di 2 kalau yang kayak kalian saya namanya kom ya, kom yang satu isinya obat untuk baloning itu ya, untuk mengencerkan darahnya ya, untuk obat yang dimasukkan itu. Yang satunya adalah colchicine. Pada waktu itu untuk membersihkan area desinfektannya masih pakai itu ya. Bayangin desinfektan dimasukin ke pembuluh darah. Jadi kom yang ini ketuker karena dia slip, karena dia jatuh dan komnya warnanya sama-sama bening. Jadi dia pas narik obatnya salah. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil? Nah itu ya. Jadi komunikasi dan lain sebagainya penting. Termasuk ini tadi harus ditandai, dikasih tahu bahwa yang ini cairan dia lupa, dia miss ya. Nah, tapi bisa juga ini kita lakukan biasanya sih yang paling sering nggak pada saat operasi ya, tapi pada saat rawat inap paling gampang contohnya pada saat rawat inap. Pasiennya mengalami perburukan ya, situation kita kasih tahu, dok, pasien rawat inap dengan demam sekian hari. Sekarang pasien suhunya 42 ya. Terus udah dikasih tahu ya, situation, background, pasien masuk 5 hari SMRS ya kalau masak ya, 5 hari yang lalu, kemudian sekarang mengalami demam lagi tinggi 40 misalnya, asesmennya febris hari
GBD atau apa, kemudian mohon advice dok. Nah, dokternya akan menjawab. Silakan masukkan paracetamol, sup misalnya, atau infus ya, dosisnya ini tambah obat ini dan misalnya lakukan lab 6 jam lagi. Nah, kemudian perawatnya harus apa? Konfirmasi ulang. Dok, izin saya pulang, pasien akan diberikan obat ini, dilakukan lab ini, apakah betul dok? Iya betul, yes, udah ditulis, perawatnya tanda tangan, besok paginya dokter yang visit tanda tangan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Ini ada contoh TBAK dan SBAR ya, bisa juga pakai cap. Biasanya disebut status pasien yang dicap ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan kita udah digital, nah itu biasanya ada formulir TBAK-nya ya, bisa di-tag di dalam RME-nya. Ya, yang ketiga adalah meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Siapa aja obat high alert? Ya, pasien perlu dikelola dengan baik obat. Nah, obat yang resiko tinggi, LASA dan elektrolit konsentrat ya. LASA look alike, sound alike, rupanya sama atau pelaksanaannya sama. Contoh amlodipine 10, 5, captopril 25, 50 ya, 12,5 dan seterusnya. Ada juga nih di suatu perusahaan obat ya, ceftazidime dan cefepime. Nah, dari suatu obat mirip nggak? Ada huruf S-nya, ada segitiganya, ada label careful-nya, sama nggak? Sama. Makanya dikasih cek ulang, cek katanya ya. Apakah yang diminta ceftazidime atau cefepime? Kemudian yang kalau biasa kita nih histapan dan heptasan. Mirip nggak? Cuma pas dibuka aja satu merah putih listnya, satu putih listnya merah ya. Biasanya ditempatkan di tempat yang tertentu dan ada tulisan high alert-nya atau kayak gitu, cek ya, pakai warna neon ya. Dan boleh yang lain ya, boleh ditulis, boleh di sela ya, misalnya di jeda, boleh di tempat khusus yang lain kontennya putih dia merah. Nah, artinya dia perlu perhatian khusus. Baik, terlaksana proses, tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien. Ya, bisa nggak yang sakit gigi kanan dicabut gigi kiri? Bisa ya. Yang cantengan jempol kanan yang dicabut jempol kiri bisa? Bisa. Kalau bapak ibu yang terjadi yang sakit jempol kiri dicabut jempol kanan marah nggak? Marah dong. Gimana? Ya udah bu, sebagai permintaan maaf yang sebelahnya kami cabut juga ya bu. Nah, baik. Itu jangan sampai terjadi. Apa nunggu terjadi dulu baru kita lakukan ini? Enggak ya bapak ibu ya. Ya, ini ada SSC, Surgical Safety Checklist. Ini masih bahasa Inggris. Yang ada di link pun masih bahasa Inggris. Saya udah yang bahasa Indonesia belum nemu nih contohnya. Jadi bapak ibu silakan terjemahkan. Mohon maaf, saya tidak terjemahkan karena bahasa Inggris saya agak medok ya. Nanti salah terjemah. Dan disesuaikan juga dengan yang ada di tempat bapak ibu. Misalnya ada yang tindakan yang gigi tadi silakan ya. Ada yang tindakan yang lain, oh tempat saya ada tindakan cabut kuku ya, misalnya tindik bayi dan seterusnya, itu silakan. Ya, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan ya. Saya aja langsung ya, biar cepat. Klinik menetapkan prosedur cuci tangan dengan berpedoman pada WHO yaitu 6 langkah dan 5 momen. Publikasi secara jelas langkah dan saat harus dilakukan pembersihan tangan menjadi penting untuk pengunjung, pasien, dan staf klinik. Pemberian pelatihan cuci tangan yang benar kepada staf, pasien, dan pengunjung menjadi salah satu program kerja dalam upaya pengurangan resiko infeksi di klinik. Bapak Ibu, apakah di tempat Bapak Ibu sudah dilakukan sosialisasi kepada pengunjung dan pasien tentang cuci tangan? Ada. Pasang poster, pasang video di ruang tunggu tuh kalau ada TV-nya, ya.
Atau Bapak Ibu secara berkala pas pasien rame diri, Bapak Ibu ada yang mau beng-beng? Nah, silahkan Bapak Ibu jawab pertanyaan setelah saya memaparkan tentang pentingnya cuci tangan. Nah, gitu. Foto dibuat dokumentasi ya, kemudian dipasang di laporan program kerja PPI bahwa melakukan secara berkala tentang sosialisasi kebersihan tangan. Ini ya, 5 moment udah perlu dijelasin lagi nggak? Ya, sebelum memegang pasien ya, sebelum melakukan prosedur aseptik ya, setelah terpapar cairan tubuh pasien, setelah memegang pasien atau sekitar pasien ya, kemudian setelah bersentuhan dengan permukaan atau lingkungan pasien ya. Baik, mengurangi risiko cedera karena pasien jatuh, menjadi cedera karena pasien jatuh pada fasilitas kesehatan dapat terjadi pada rawat jalan maupun rawat inap. Klinik menetapkan prosedur untuk mengurangi risiko jatuh selama proses pelayanan dan asuhan pasien. Klinik bertanggung jawab untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko jatuh yang ada pada pasien dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap risiko jatuh. Klinik dapat menggunakan instrumen dalam pencegahan dan asesmen risiko jatuh seperti skala Morse atau Humpty-Dumpty untuk pasien. Nah, ini ada contoh skalanya. Ada juga di link Bapak Ibu ya. Kalau yang paling enak sekarang yang security bisa lakuin apa? Get up and go test. Jadi cuma dua, apakah pasien terlihat limbung, apakah dia sempoyongan, lemes, apakah dia tinggal sampai kayak jalannya yang kali ini, atau dia memakai alat bantu, tongkat atau kursi roda. Salah satu di antara dua yes, berarti dia beresiko jatuh. Termasuk ibu hamil ya, ibu hamil kan jalannya nggak normal ya. Ya, termaksud ke dalam pasien dengan resiko jatuh. Kalau pasien dengan resiko jatuh biasanya apa? Pasiennya hamil, pasiennya pakai tongkat, masuk ke kali Bapak Ibu. Biasanya gimana diapain pasiennya? Dipasang penanda. Biasanya apa? Gelang, kalung, stiker, yang warnanya apa terserah Bapak Ibu tetapkannya. Biasanya kuning, ya. Kemudian dievaluasi. Setelah dikumpulkan screening resiko jatuh, ternyata dari bulan ke bulan tuh pasiennya makin banyak ya yang beresiko jatuh. Oh, ternyata beresiko jatuhnya karena kita tanggal nggak ada RAM, makanya kita merencanakan ada RAM. Boleh, silahkan. Harus ada evaluasinya ya. Ini tadi get up and go test. Baik, di mana nih ada? Ya, silakan ke belakang. Boleh dibantu, Dok atau Ibu. Diperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Dengan Ibu atau Dokter siapa? Saya Leni dari FHL Dental Clinic. Leni dari FHL Dental Clinic. Baik, silakan Mbak Leni. PMKP 2, elemen penilaian 1, tersedia bukti identifikasi pasien sebelum intervensi kepada pasien sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. 2, tersedia bukti pelaksanaan komunikasi efektif yang didokumentasikan di rekam medik pasien. 3, tersedia bukti pengelolaan keamanan obat risiko tinggi. 4, penandaan sisi operasi tindakan medis secara konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan didokumentasikan di rekam medis pasien. 5, tersedia bukti pelaksanaan surgical safety checklist yang didokumentasikan di rekam medis pasien. 6, ada media informasi penerapan kebersihan tangan sesuai ketentuan WHO. 7, ada prosedur yang ditetapkan klinik dalam mencegah pasien cedera karena jatuh. 8, ada bukti implementasi langkah-langkah pencegahan pasien jatuh. Baik, terima kasih Mbak Leni. Jam berapa Bu Sarah?
Aduh, sejam lagi ya. Mudah-mudahan PMKP 3 cukup ya. Baik, PMKP 2 ada 8 EP. PMKP 1 ada berapa EP? 5. PMKP 2 ada berapa EP? 8. PMKP 3 berapa EP? Berarti total 2 berapa EP? 18. EP adalah elemen penilaian. Berarti ada 18 elemen yang diminta oleh surveyor untuk mengukur apakah fashion test Bapak Ibu bermutu sesuai dengan standar PMKP. Baik, PMKP 2 pertama, tersedia bukti identifikasi pasien sebelum intervensi kepada pasien sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. R, berarti ada SK dan SOP. D, ada dokumen checklist kepatuhan identifikasi pasien. Ada nggak? Ada ya. Nanti sama Dokter Indah akan diajarin untuk menghitung indikator kepatuhan identifikasi pasien. Bagaimana caranya? Itu ada checklistnya. Nah, checklist itu bisa menjadi lampiran bukti PMKP 2 EP 1. O, observasi. Bagaimana cara observasinya? Surveyor berdiri di pojok. Silakan Bapak Ibu melakukan kegiatan seperti biasa. Saya akan mengamati. Nah, dilihat tuh. Ketika menensi perawatnya, silakan dulu Ibu, boleh saya dibantu nama dan tanggal lahirnya. Ketika mengambil obat, Ibu dia, ya Bu saya, Ibu boleh dibantu nama rekam medis atau tanggal lahirnya, nama Ibu dia, tanggal lahir. Baik. Mau ambil sampel lab, sampel darah, Ibu dia yang maju. Saya boleh minta formulirnya Ibu boleh dibantu nama dan tanggal lahirnya. Nama saya Ibu dia, tanggal lahirnya. Ibu bisa terus diambil darahnya, setelah diambil, Ibu dilihat ya, ini nama Ibu betul, tanggal lahir Ibu sudah dicek ya Bu ya. Saya masukkan di dalam ya Bu. Oke, surveyor terpadu. Oke, observasinya bagus. W, wawancara. Siapa yang diwawancara? Siapa yang diwawancara? Semuanya. Dari pemilik klinik, PJ Mutu, PJ klinik sampai dengan seluruh staf. Datang ke farmasi. Ibu, bagaimana cara Ibu mengukur kepatuhan identifikasi pasien? Kalau tidak pernah dilakukan observasi kepatuhan, dia nggak akan tahu. Nggak pernah disosialisasi, dia nggak akan tahu. Nggak pernah diajak baca standar dan instrumen, nggak akan pernah tahu. Berarti pulang dari sini Bapak Ibu tugasnya ngapain? Sosialisasi. Lapor pimpinan, Bapak saya butuh waktu untuk bersosialisasi dan memahami standar bersama seluruh sampai dengan security dan checklist. Ya. S, simulasi. Bisa aja surveyor yang manggil, tolong panggilkan saya perawat yang berjaga di rawat inap Kutilang misalnya, atau di mana? 1, silakan Ibu bisa disuruh cuci tangan, bisa disuruh identifikasi pasien, tergantung nih. Saya minta CS ini satu ya. Nah, masuk ruangan. Bisa. Ada yang pernah terjadi seperti itu, ya. Kalau dia tidak bisa melakukan salah satu yang diminta simulasi, maka nilainya akan 5. Ada dokumen, ada SOP, tapi simulasinya gagal atau observasinya gagal, atau diwawancara nanya dulu gimana ya Pak, nah, malah nanya surveyornya, itu lebih parah lagi, itu nilainya akan 5. Yang kedua, tersedia bukti pelaksanaan komunikasi efektif yang didokumentasikan di rekam medik pasien. R, ada SK atau SOP. D, ada dokumen. Diminta contoh rekam medisnya. Kalau masih manual ya. Kalau sudah rekam medis elektronik. Ada nggak bukti SBAR-nya, PBAK-nya? Bagaimana komunikasi ketika pergantian shift? Ya. Nah, bukti-bukti itu yang diminta. Kemudian W, wawancara. Siapa yang diwawancara? Siapa? Dokter BPU-nya sama perawatnya, dokter BPU sama apoteker. Tadi kan Mbak boleh ganti nggak? Itu gimana? Harus dikonfirmasi nggak? Harus di TBAK di resepnya ya.
pada tanggal sekian, pada tanggal sekian, jam sekian, dokter Poli A menelpon untuk mengganti amoxicillin dengan ini karena amoxicillin alergi. Kemudian ada B, feedback ya, dan K, konfirmasi. Yes, tanda tangan. Selesai obat dikasih, ditukar, dokter resepnya dibawa ke dokternya tanda tangan ya. Nah itu bukti dokumentasi. W, wawancara tadi ya, udah ya, simulasi. Bisa aja suruh telepon lagi, ada situasi seperti ini, apa yang Mbak lakukan? Saya telepon dokternya, betul. Kemudian ini grogi dia lupa, dia harus menulis di rekam medis ya. Baik, yang ketiga, tersedia bukti pengelolaan keamanan obat resiko tinggi. Ada R, berarti ada SK dan SOP. Ada D, berarti ada dokumen. Ada O, berarti ada observasi. Datang ke apa namanya? Ke apoteknya, ke gudang farmasinya, instalasi farmasinya. Apakah ada pemeriksaan, ada alasan atau enggak ya? Datang ke apa tuh? Yang bagian, tapi kalau sekarang udah nggak ada ya di tindakan ada obat juga diambil juga nggak ada ya. Biasanya masih di farmasi semua ya. Dan wawancara. Yang diwawancara siapa? Pasien terkait dengan keamanan obat resiko tinggi ya, apoteker ya. Kemudian kalau ada asisten apotekernya dan seterusnya sampai dengan PJ klinik dan pimpinan klinik. Penandaan sesi operasi tindakan medis secara konsisten kepada oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan didokumentasikan dalam rekam medis pasien. Ada R, berarti ada apa? SOP ya, ada regulasinya ya, ada formulirnya ya. Kemudian D, dokumen. Biasanya berarti ada checklist sisi operasi tindakan. Oh, di rekam medisnya ada odontogram. Bener ya kalau gigi odontogram ya. Terus di rekam medisnya disilang atau diwarnain atau di apa tuh tergantung. Bukan disilang, yang nggak boleh itu disilang ya, dibuletin atau dikotakin, disepakati ya. Oh, gigi ini yang akan dicabut. Ada gambar badan ini ya, di jempolnya dilingkarin atau di mana ya. Itu yang akan dilakukan cabut kuku misalnya. Kemudian W, wawancara. Siapa yang diwawancara? Pasti yang terlibat dengan prosedur atau tindakan medis tersebut ya. Kemudian yang kelima, tersedia bukti pelaksanaan surgical safety checklist. Nah ini siapa? Tindakan-tindakan yang membutuhkan anestesi ya, baik lokal maupun blok ya, regional ya. Biasanya gigi dan tindakan ya, ruang tindakan contohnya tadi cabut kuku, apalagi yang pakai anestesi ya, jahit-jahit ya, biasanya harus pakai surgical safety checklist. Ada sebelum sign in, time out, sama sign out ya. Sign in itu sebelum melakukan anestesi, tensinya berapa? Ada keluhan enggak? Ada alergi obat apa enggak? Ya. Kalau yang operasi lebih major lagi, lebih besar, udah tersedia darah atau belum? Ya, time out, memperkenalkan diri. Saya dokter ini, saya anestesinya ini, ya. Kalau di klinik boleh, perawat sama dokternya aja kalau udah kenal, perawat. Terus ada ini marker belum, dari tanda sisi operasinya belum, ya, dan seterusnya. Kemudian sign out, ya. Setelah di anestesi gimana keadaan pasiennya, tensinya berapa? Setelah dicabut gigi, tensinya naik. Nah, berarti harus di observasi dulu. Boleh ditambah oksigen ya, biar tenang gitu ya. 15 menit, nggak ada keluhan, tensinya turun, pasien boleh pulang. Tulis di sign out-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian R ada SOP-nya, D ada dokumennya, direkam medisnya, W wawancara. Siapa yang terlibat terhadap tindakan tersebut? Yang keenam ada media informasi penerapan kebersihan tangan sesuai ketentuan WHO. Penerapan kebersihan tangan. Ada R, berarti ada
SOP, SK ya. Ada O, observasi. Siapa yang biasa dipanggil buat simulasi cuci tangan? CS, paling sering ya. Coba Mas, cuci tangan yang benar. Nah, kalau CS-nya yang model-model siap, kamu. Terus langkah pertama Pak, langkah dia menjelasin. Langkah pertama begini Pak, terus punggung tangan Pak, terus gini Pak. Terus kita cuci, kita ambil tisu, kita ini, terus kita nggak boleh nih kerannya diginiin tuh, buang Pak. Bagus. Tapi ada juga yang keburu ngeblank. Kalau dia nggak biasa, tidak biasa melakukan. Kalau biasa dia akan apa? Auto pilot. Walaupun ngeblank dia auto pilot kan, ya. Ingat gitu. Tapi kalau nggak biasa, nggak pernah apalagi, nggak pernah disosialisasikan apalagi, ya udah wassalam. Poin ini akan 5 ya. Ada prosedur yang ditetapkan klinik dalam mencegah pasien cedera karena jatuh. Ada prosedur berarti R, SOP ya. Ada nggak SOP-nya? Ya tadi ada SOP get and go test, ada get up and go test, ada Humpty Dumpty, ada yang lain, ada SOP-nya. Ada bukti implementasi langkah-langkah pencegahan pasien jatuh. Gimana langkah-langkahnya? Security di depan udah screening Pak, ya. Dia pakai tongkat atau dia udah kena sepoyongan langsung kasih gelang kuning. Kalau dia benar-benar lemes banget, dorong pakai kursi roda. Dan ada all-way observasi dan wawancara. Benar nggak security-nya ngomong itu? Benar nggak kita petugasnya atau di pendaftaran web? Wah ini pasien ini dari depan tegar, pas didengerin, oh pasien ini kayak keringat dingin, bibirnya kayak pucat atau biru ya, langsung kita kasih gelang kuning dan boleh didorong atau suruh duduk ya, atau boleh didorong dengan kursi roda. Jangan lupa difoto dan didokumentasikan untuk keperluan PMKP 2 MP8 ya. Baik Bapak Ibu, ini saya ngambil dari sini. Kenapa ada RDW, terdapat SPO, terdapat ini ya, ini semua dari instrumen akreditasi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti seperti itu Bapak Ibu metodenya untuk Bapak Ibu di Fasienkes mensosialisasikan kembali kepada seluruh staf atau petugas di Fasienkes Bapak Ibu. Sampai sini ada yang masih belum mengerti, kalau mau apa yang ditanyakan dulu, mumpung ingat. Kalau enggak, sempat ikan gabus karena masih ada PMKP 3. Di manakah mic bergulir? Ya, dok, boleh ke sebelahnya, seberang. Nah, silakan. Dengan siapa dok? Diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Andi, saya dari klinik Pestri. Bu Andi. Baik Ibu, boleh dibantu membacakan slide ini? Standar, klinik melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. PPI dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Penanggung-jawaban klinik menunjukkan koordinator dan atau penanggung jawab PPI untuk menerapkan PPI sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Klinik membuat identifikasi risiko setiap tahun di akhir tahun sebagai dasar rencana penerapan pencegahan dan pengendalian risiko infeksi di tahun berikutnya. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, sama PJPPI ditunjuk oleh PJ klinik menunjuk koordinator atau PJ PPI. Kalau misalnya tadi di struktur pertama PJ PPI saya keluar dari kotak tim mutu, kalau SDM-nya banyak ya Bapak Ibu. Kalau SDM sedikit minimal banget ada 2, PJ PPI sendiri sesuai dengan ini dan PJ mutu sendiri. Tapi kalau SDM-nya banyak, PJ mutu boleh tuh di bawahnya ada tim mutu, baru ada PJ PPI. Tapi kalau seminimal-minimalnya ada 2, PJ mutu dan PJ PPI karena itu yang diminta di standar. Baik, ada yang belum jelas Bapak Ibu? Minimal ada 2, PJ mutu sendiri, PJ PPI sendiri. Kalau misalnya ada banyak, PJ mutu yang boleh tadi ada dibantu tim mutu dan PJ PPI juga melaporkan kepada PJ mutu untuk melaporkan nomor PMKP dan PPI-nya kepada PJ klinik. Ya Bapak Ibu ya. Ya, mic bergulir ke sebelahnya.
Ya, silakan Bapak boleh dibantu perkenalkan diri dan Nama saya Rizky Wah, mantap ini. Baik, Pak Rizky. Dari mana, Pak? dari klinik MHDC. Di mana, Pak? MHDC. Silakan Pak, dibantu saya baca untuk slide ini, Pak. Maksud dan tujuan pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan faktor penting dalam mendukung upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien klinik. Klinik menyusun dan melaksanakan program PPI sesuai dengan pelayanan dan risiko infeksi yang ada. Penanggung jawab klinik menetapkan dan melaksanakan program PPI sesuai dengan pelayanan dan risiko yang ada di klinik yang meliputi 1. Waspadaan standar, 2. Waspadaan berdasarkan transmisi, 3. BAMDES, 4. Surveillance, 5. Pendidikan dan pelatihan, 6. Penggunaan antimikroba yang bijak. Beberapa program PPI tersebut dapat dijadikan indikator mutu klinik yang diukur, dievaluasi dan dilaporkan secara berkala kepada pemilik dan penanggung jawab klinik. Tugas yang melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PPI di klinik minimal telah mendapatkan pelatihan PPI dasar. Terima kasih Bapak Rizky. Baik, Bapak Ibu, PPI kuncinya programnya adalah 6 ini. PPI. Kalau ada yang nanya PPI langsung ingat 6 ini. Waspadaan standar, transmisi, bundles, surveillance, pendidikan dan pelatihan, serta penggunaan antimikroba dengan bijak. PPI apa Bapak Ibu intinya ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi Bapak Ibu, PPI itu intinya adalah 6 ini. Kewaspadaan standar, kewaspadaan transmisi, bundles, surveillance, diklat, dan penggunaan antimikroba yang bijak. Nah, terus di Bapak Ibu, beberapa program PPI tersebut, beberapa dapat dijadikan indikator mutu klinik. Jadi nggak cuma BPU, pendaftaran, farmasi, radiologi, gizi punya indikator mutu, tapi semua program juga punya. Program PPI punya indikator mutu, program keselamatan pasien punya indikator mutu. Nah, indikator mutu PPI bisa salah satu dari ini. Indikator mutu PPI bisa juga nyontek di dalam pedoman Kemenkes ini tadi tahun 2020 ada tentang ISK, ada tentang flebitis, abses gigi, KIPI ya. Itu berarti kita ngambil indikator mutu dari segi surveillance ya. Kalau kita mau ambil dari yang lain juga boleh, nanti silahkan lihat di pedoman. Baik, Bapak Ibu, itu buku sakti kita ya, pedoman teknis pencegahan dan pengendalian infeksi di Pasienkes tingkat pertama ya. Jadi ada bab 1 sampai dengan bab 6 ya. Ada konsep, ada ruang lingkup, ada penerapan dan pencegahan, ada PPI dalam penanggulangan KLB, ada manajemen dan sumber daya di PPI dan KTP. Nah, program PPI di FKTP ada 6 ya Bapak Ibu. Kok ini cuma 5? Waspada isolasi dibagi 2, transmisi dan standar ya Bapak Ibu ya. Dan diklat PPI menggunakan antimikroba yang bijak dan surveillance. Dan harus apa Bapak Ibu? Dilakukan tadi di yang di sini monitoring dan evaluasi dengan cara memastikan dengan audit dan upaya penyelesaian masalah dengan IKRA ya, nanti kita bahas. Baik, Bapak Ibu, tujuan pencegahan dan pengendalian infeksi menurunkan atau meminimalkan insiden rate infeksi berhubungan dengan pelayanan kesehatan pada pasien, petugas, dan pengunjung serta masyarakat sekitar, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan mempertimbangkan cost efektif. Ya, ini ada di Permenkes 27 tahun 2017, ada di link Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari ya. Dan pedomannya ada 2, yang pertama Permenkes 27 2017 dan ada pedoman teknis PPI di FKTP. Untuk kita klinik puskesmas itu adalah pedomannya ini ya. Kalau yang rumah sakit terlalu pusing gitu ya, terlalu komprehensif ya.
kewaspadaan isolasi ya. Tadi kenapa sih dok? Tadi di depan ada 6, di sini kok ada 5? Karena kewaspadaan isolasi dibagi 2 ya, sama aja. Kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Pencegahan dengan bundle case, kemudian surveillance case, pendidikan dan pelatihan PPI dan penggunaan antimikroba yang bijak, dan jangan lupa dilakukan monitoring evaluasi yaitu dengan audit dan IKRA. Audit untuk memastikan masalah atau monitoring, IKRA adalah evaluasi ya. Baik Bapak Ibu, PPI kalau ditanya atau program PPI itu apa? Ada apa aja? Kewaspadaan, transmisi, ada bundles, ada surveillance case, ada diklat PPI, dan ada penggunaan antimikroba yang bijak. Kemudian program itu yang 6-6-nya itu diapain? Dilakukan monitoring dan evaluasi dengan cara audit untuk monitoring, evaluasi, IKRA untuk evaluasi. Kuncinya itu, intinya itu ya Bapak Ibu ya. Baik, ini kita sambil hafal ya kayak tadi ya. Baik, pelaksanaannya penetapan struktur organisasi ya bisa siapa sih PJ-nya, nggak cuma dokter atau nakes ya, siapapun yang sudah dilakukan PPI dasar ya, bisa dokter, dokter gigi, perawat bidan, bisa juga non nakes sih sepertinya. Tapi biasanya sih nakes ya Bapak Ibu ya, kayaknya syaratnya harus nakes deh. Dan yang kedua pelatihan PPI dasar ya. Kemudian adanya pedoman atau panduan, jadi harus ada pedoman ya. Kemudian semua staf sudah bersosialisasi tentang PPI. Mulai dari sini harus sosialisasi tentang PPI ya Bapak Ibu ya. Penetapan indikator PPI terpilih ya, tadi kita pilih indikatornya dari pedoman, pilih salah satu ya Bapak Ibu. Kemudian bukti kegiatan PPI, ada laporan angka kejadian infeksi HAIS, hasil audit dan IKRA. Tersedia sarana, ada apa aja sarananya? Ada 10, ada sarana kebersihan tangan, ada kesediaan APD, kesediaan linen, alkes, pelaksanaan penyuntikan yang aman, penyimpanan dan penanganan produk makanan, pengolahan limbah dan benda tajam, kebersihan lingkungan, cairan desinfektan, ruangan, penempatan pasien resiko infeksi menular atau disease. Jadi harus dipisah. Baik, manajemen sumber daya PPI, perencanaan PPI, pelaksanaan. Nah kalau tanya program tuh berarti ada apa Bapak Ibu? Kalau kita ngomong program, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan monef. Apa yang direncanakan? Ada ALKE, Sarpras, Diklat, ya. Kemudian pelaksanaannya gimana? Sumber daya ada sekian. Kemudian udah dilakukan pelatihan sekian. Kita punya Sarpras ini. Kita akan melakukan ini ya. Monitoring evaluasi gimana? Kita lakukan supervisi, audit, dan IKRA serta pelaporan. Ya, SOP-nya apa aja? Ada SOP kebersihan tangan, APD, dekontaminasi peralatan, pengelolaan lingkungan, pengusaha limbah, ya. Nanti bisa dibaca. Penerapan program PPI klinik, ya. Nah, ini kita jabarkan satu persatu yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kewaspadaan isolasi atau isolation precaution. Kewaspadaan adalah suatu tindakan pencegahan. Isolasi merupakan memisahkan. Jadi ada 2, kewaspadaan standar dan transmisi. Yang standar adalah berarti harus ada. Kalau standar harus ada ya, dan transmisi. Yang standar mencegah resiko kontaminasi melalui cairan tubuh, darah, sekret, ekskresi kulit yang tidak utuh, baik pada pasien yang diagnosis, diduga terinfeksi atau kolonisasi terlalu saat memberikan pelayanan pada pasien atau masyarakat. Transmisi, kalau kewaspadaan transmisi itu ditetapkan untuk mencegah atau memutus rantai penularan penyakit baik lewat kontak, droplet atau udara. Transmisi, jadi tindakan pencegahan, kewaspadaan dan tindakan pencegahan untuk transmisi. Kalau ini tindakan pencegahan yang standar, makanya ada 2 ya Bapak Ibu ya. Baik, kewaspadaan standar apa aja yang ada di klinik biasanya, kecuali yang ke-11 yaitu lumbal fungsi. Biasanya ada kebersihan tangan, alat pelindung diri, penyuntikan yang aman, kebersihan pernafasan atau etika batuk, kesehatan petugas, pengendalian lingkungan, pengendalian limbah klinik, manajemen klinik, penempatan pasien, dan pengolahan alkes. Nah, kalau transmisi ada 3 nih, kontak, droplet, dan airborne. Ya, maaf, bahasa Inggris saya agak bedok ya. Nah, itu gimana nih supaya kita mencegah adanya
transmisi kontak, droplet atau airborne ya. Oke, kita masuk yang kedua, bundles. Bundles adalah praktek berbasis bukti sahih yang menghasilkan perbaikan, keluaran atau output proses pelayanan kesehatan dan dilakukan secara kolektif dan konsisten. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pelajari pedoman ya, karena ini terlalu banyak kalau kita bahas sekarang. Pedomannya juga ada beratus-ratus halaman. Bapak Ibu silakan baca judulnya, baru baca isinya ya, yang mau kita lihat yang mana. Bundle size, pemasangan atau penggunaan peralatan kesehatan atau tindakan medis yang beresiko terjadi infeksi HAIS. HAIS itu Bapak Ibu, HAIS adalah Health Care Associated Infection. Maaf kalau bahasa Inggris saya dok ya. Jadi penyakit yang diakibatkan atau dibawa atau didapat pada saat dirawat atau asuhan di Fasyankes. Nah, ini bundle size-nya adalah suatu cara yang digunakan sebagai upaya untuk pencegahan. Nah, baik puskesmas maupun klinik ya, ada bundle size. Bundle size itu apa aja? Bundle size atau infeksi ISK, IDO, infeksi daerah operasi, infeksi aliran darah akibat pemasangan perifer lain atau plapsi atau plebitis ya. Kemudian, tapi kok ada plebitis ada plapsi ya? Nah, ini di bawahnya plebitis. Nanti bisa baca di pedoman ya. Kemudian PPI lainnya menggunakan alat bantu pernapasan, terapi inhalasi dan perawatan muka. Nah, bundle size itu adalah bagaimana upaya-upaya bundles ya, ada upaya-upaya untuk menghindari ini Bapak Ibu. Nah, itu namanya bundle size. Nah, sekarang adalah surveillance. Kalau tadi ada bundle size, ini surveillance haze. Ya, suatu proses intinya terus-menerus ya, dinamis, sistematis dan terus-menerus dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis dan menginterpretasi dari data kesehatan yang penting pada suatu populasi spesifik yang didiseminasikan, bahasa tingkat dewa ya Bapak ya, secara berkala kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk digunakan dalam perencanaan, penerapan dan evaluasi suatu tindakan yang berhubungan dengan kesehatan dalam upaya penilaian resiko Healthcare Associated Infection atau HAIS. Nah, surveillance HAIS ini bisa dijadikan indikator kinerja PPI. Tadi kan ada ya contoh ISK ya, surveillance ISK bisa dijadikan salah satu indikator kinerja PPI. Ya, keempat diklat ya, pendidikan dan pelatihan PPI. Seluruh petugas yang bekerja di puskesmas dan klinik, dokter, perawat, bidan, tenaga penunjang kesehatan, petugas admin, klinik servis, dilakukan workshop atau sosialisasi atau pelatihan PPI internal atau eksternal Fasyankes. 2. Koordinator atau PJ PPI minimal sudah dilatih PPI dasar dengan sertifikat pelatihan dan diikuti BIMTEK secara berkesinambungan. Yang kelima, penggunaan antimikroba ya. Di sini antibiotik antimikroba yang bijak. Itu ada Permenkes 28 baru sih 2020 atau 2021 ya, saya lupa. Ada juga di dalam link Bapak Ibu, nanti bisa dilihat tentang peraturan terkait akreditasi. Pengawasan PPI dalam berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium juga memungkinkan hasil kultur, penggunaan antibiotik berdasarkan terapi, empiris, definitif, dan profilaksis. Nah, Bapak Ibu di dalam Permenkes tersebut ada jenis-jenis operasi apa aja, ada kotor, semi bersih, yang membutuhkan profilaksis antibiotik atau antimikroba. Nah, tidak semua sekarang misalnya cabut gigi itu pulang dikasih antibiotik atau antimikroba. Kenapa? Karena kalau kita yakin dengan PPI kita sudah baik, maka tidak perlu lagi antibiotik. Kita yakin dia akan terjadi abses gigi setelah pencabutan gigi, contohnya, atau terjadi infeksi setelah dilakukan cabut kuku misalnya. Setelah melakukan prosedur cabut kuku, kita nggak kasih lagi profilaksis antibiotik kalau kita yakin PPI kita bagus. Nah, itu adalah salah satu unsur-unsur yang diatur dalam penggunaan atau pengendalian penggunaan antimikroba yang bijak. Baik, PPI juga harus melakukan monitoring dan evaluasi, ada audit dan ada ikrar. Audit adalah infection audit, hasilnya audit itu untuk memonitoring dan evaluasi untuk ikrar, infection control risk assessment atau ikrar.
Kemudian kita lakukan multimodal dan PDSA dan HCI dan lain-lain. Nah ini udah bahasan berat, nanti harus baca di pedomannya. Baik, audit adalah suatu proses sistematik, independen, terdokumentasi dan memperoleh bukti yang secara teruji dinilai secara objektif. Nah, di sini ada nih contoh kepatuhan kebersihan tangan. Nah, kalau kurang dari 75 berarti kepatuhannya minimal. Kalau dia 76 sampai 84 skornya berarti dia kepatuhannya intermediate. Lebih dari 8 atau 85 atau sampai 85 adalah kepatuhan yang baik. Makanya target INM kebersihan tangan berapa Bapak Ibu? 85 ya, bukan 100% ya. Baik, IKRA ada 2. INM kepatuhan tangan bener 85 kan udah pindah. INM kebersihan tangan iya target. Jangan saya salah ingat. Suka kecampur-campur sama yang lain Bapak Ibu, mohon maaf ya. IKRA ada 2, IKRA program dan konstruksi. Kalau IKRA program berarti kita menilai resiko terkait dengan identifikasi resiko, analisa, grading dan seterusnya. Kalau konstruksi itu ada toolsnya. Ketika Bapak Ibu akan melakukan renovasi di fasilitas Bapak Ibu, contoh memperluas ruang tunggu, menambah unit A, B, C misalnya. Nah, sebelum melakukan konstruksi bersama dengan pihak ketiga melakukan pengukuran nih. Ada ini ya, ada instrumen atau toolsnya, derajat-derajatnya di pedoman Bapak Ibu. Nah, harus dilakukan IKRA konstruksi. Misalnya karena mau ada akreditasi, makanya Bapak Ibu melakukan perluasan ini itu. Nah, harus ada nih lembar IKRA konstruksinya. Ada di lembar IKRA konstruksinya ada di mana? Contohnya ada di pedoman. Bapak Ibu tinggal masukin ini tuh jenis pekerjaan berat ringan atau ini di checklist. Ini jenisnya apa? Di checklist. Infeksinya di mana? Di checklist. Nanti akan keluar kalau ini tambah ini itu berarti kita harus melakukan apa untuk mencegah infeksi atau mencegah PPI kita tuh ada program PPI kita supaya nggak kemana-mana penyakitnya diakibatkan debu dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Itu ada toolsnya di pedoman. Ada cara kerjanya juga. Baik Bapak Ibu, PPI nggak mungkin seperti keselamatan pasien, seperti manajemen risiko. Saya sampaikan sampai mendalam sekali pada sesi pemaparan bab 2 hari ini. Bapak Ibu pulang dari sini juga harus melakukan pembelajaran mandiri untuk mendalami materi-materi terkait dengan bab 2. Baik, kita masuk ke elemen penilaian, di mana Mik bergulir. Mik ada di mana ya? Oh iya, baik. Silakan perkenalkan diri, Ibu atau dokter. Selamat siang dok, saya Dr. Nurul dari Klinik Utama Westerindo. Oh baik Dr. Nurul, akhirnya kita berjumpa tatap muka ya dok. Iya dok. Baik dok, boleh saya dibantu untuk slide PMKP 3 elemen penilaiannya? Ya, untuk PMKP 3 elemen penilaiannya yang pertama, klinik menetapkan kebijakan dan prosedur PPI di klinik. Yang kedua, ditetapkan program PPI di klinik. 3. Ada petugas yang kompeten yang bertanggung jawab melaksanakan monitoring, mengevaluasi implementasi PPI di klinik serta melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala dan terdokumentasi. 4. Tersedia bukti sarana kebersihan tangan dan staf klinik mampu mempraktekkan langkah-langkah kebersihan tangan. 5. Tersedia bukti pelaksanaan program PPI di klinik. Baik, terima kasih Dr. Nurul. Bapak Ibu, PMKP 1 ada berapa MP? 5. PMKP 2 ada? 8. PMKP 3 ada? 5. PMKP 3 dari yang sebanyak tadi, mulai dari kewaspadaan standar, isolasi, bundles haze, surveillance haze, diklat, penggunaan antimikroba yang bijak, itu yang diminta hanya 5 ini pada standar klinik. Ya Bapak Ibu. Yang pertama, klinik menetapkan kebijakan dan prosedur PPI di klinik. Jadi ada R, apa? Kebijakan SK dan prosedur berarti SOP terkait PPI. SOP-nya apa aja? Nah ini. Ya.
Yang kedua, ditetapkan program PPI di klinik. Ada R, SK ya, pedomannya, SOP. D, dokumen. Berarti ada dokumen apa? Kepatuhan cuci tangan termasuk ya. Kepatuhan penggunaan APD pada INM kan ada tuh. Gimana sih cara kita mengetahui petugas kita patuh terhadap APD? Nanti dibawa dokter Indah. Itu ada checklist hariannya. Checklist harian itu diakumulasi di checklist bulannya. Nah itulah dokumen kita, salah satunya PPI, ya kan? Terus apalagi linen. Kalau kita linen pakai pihak ketiga, kita ada evaluasi ke pihak ketiga. Oleh Ibu Sarah kan udah pernah dijelaskan ya. Limbah, tadi ya kan? Limbah, kita ada evaluasi dengan pihak ketiga. Itu termasuk dokumen, ya. Pengendalian lingkungan, ya tadi sampah domestik, ya. Penempatan pasien sehat, sakit yang besar. Satunya mau imunisasi ibu hamil, satunya pasien ISPA, pasien yang akan kita ya sakit ya. Nah itu dokumentasi. Kesehatan petugas, kita memeriksakan petugas kita, medical check up secara berkala, dokumentasikan. Penyuntikan yang aman, ada SOP-nya, ada checklist-nya, dokumentasikan. Nah itulah yang menjadi bukti dari EP2. Oh, observasi. Surveinya ngeliat. Wawancara. Surveinya manggil. Ya, untuk melakukan wawancara. Siapa yang wawancara? Seluruh petugas ke klinik. Bisa siapa aja. Apakah yang diwawancara hanya PJPPI-nya? Tentu tidak. Siapa yang mengukur kepatuhan kebersihan tangan? Siapa yang diukur? Siapa yang harus mengimplementasikan? Semuanya kan? Termasuk pengunjung dan pasien. Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu di sini dilakukan sosialisasi tentang cuci tangan? Nggak pernah. Nah, gimana Pak? Nah, Bapak Ibu nggak baca itu ada posternya. Oh iya, kalau ada tampilan videotron ya, video promosi kesehatan di TV kita, itu kan ada videonya Pak. Nah, berarti sebenarnya sudah gugur ya. Itu bisa menjadi poin kita juga ya. Bisa jadi dokumen, bisa jadi wawancara, observasi ya. Pasiennya ngeliatin gitu iklannya tentang cuci tangan. Nah itu udah bisa jadi observasi ya. Dan seterusnya. Kemudian ada petugas yang kompeten yang bertanggung jawab melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi implementasi PPI di klinik serta melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala dan terdokumentasi. R berarti apa? SK, PJ, PI, ya kan? Ada petugas yang kompeten, yang udah dilatih kan berarti, yang bertanggung jawab melaksanakan monitoring, evaluasi. Belum ditanya nih, ada apa enggak evaluasinya, baru orangnya aja. EP 3, ada yes 10. Yang keempat, tersedia bukti sarana kebersihan tangan dan staf klinik mampu mempraktekkan langkah kebersihan tangan. Ada R, berarti ada apa? SKSOP ya. Ada D, dokumen kepatuhan kebersihan tangan. Untuk melakukan pengukuran indeks kebersihan tangan, kita harus ada checklist harian, ya kan? Patuh tidak nih bersihan tangannya. Itu bisa jadi bukti implementasi PMKP 3 FP 4 ya. Kemudian O, siapa yang disuruh biasanya atau siapa yang diobservasi untuk cuci tangan? Paling sering CS, paling gampang kalau mau survei yang digodain ya. Suruh coba Bapak bisa nggak ya, baru petugas yang lain. Jadi siapa yang harus tahu tentang PPI Bapak Ibu? Semuanya, bukan hanya Bapak Ibu sebagai pengampu bab 2. Pulang dari sini ngapain? Sosialisasi, lapor sama pimpinan Bapak. Akreditasi itu punya semuanya, punya Bapak, punya saya, punya semua petugas. Gak bisa saya
diri. Karena ketika akreditasi paripurna, siapa yang paripurna? Seperti paripurna, CS paripurna, farmasi paripurna, saya paripurna, dan Bapak sebagai pemilik adalah paripurna. Benar nggak? Emang itu 80%? Kan paripurna apa? Lebih sama dengan 80%. Emang bab berapa yang dinilai? 1, 2, 3. Apakah bab 2 aja? Enggak. Bab 1 aja? Enggak. Bab 3 aja? Enggak. Semuanya. Oke Bapak Ibu? Dan semuanya saling terkait. Yang kelima, tersedia bukti pelaksanaan program PPI di klinik B. Ya. Apa aja dokumennya? Ada dokumen saat sosialisasi cuci tangan. Ada bukti observasi kepatuhan APD. Ada bukti observasi kepatuhan cuci tangan. Ada apa lagi? Bukti evaluasi MOU limbah. Ada bukti evaluasi MOU linen. Ada jadwal sterilisasi, ya kan? Nah, gimana manajemen alkes? Berarti kan sterilisasi masuk sini ya, perencanaannya, penyusunannya, ya kan? Etika batuk, ada nggak poster etika batuk? Pernah nggak disosialisasi? Didokumentasikan, ya, Bapak Ibu? Belum diminta nih monitoring, audit ikrar, nggak diminta, cuma ditunjuk aja dulu orangnya. Oke Bapak Ibu? Bisa nilainya 10 semua? Bisa, gampang? Gampang. Baik Bapak Ibu, bab 2 ada berapa standar? Ada 3. PMKP 1, PMKP 2, PMKP 3. PMKP 1 tentang apa? Peningkatan mutu dan keselamatan pasien. PMKP 2 tentang apa? Sasaran keselamatan. PMKP 3 tentang pencegahan dan pengendalian. Oke, sekali lagi, PMKP bab 2 standar akreditasi klinik ada berapa standar? Standar 1 keselamatan mutu dan keselamatan pasien, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. PMKP 2 sasaran. PMKP 3 Pencegahan. oke. PMKP 1 ada apa aja? Nanya apa aja, boleh sebut macam-macam. Ayo apa aja? PMKP 1 ada indikator mutu klinik. Indikator mutu klinik ada berapa? 3. Yang wajib atau mandatory indikator apa? Indikator nasional mutu sesuai Permenkes 30/2002. Yang kedua ada indikator ada indikator mutu atau unit atau pelayanan. Oke. Indikator mutu klinik ada berapa Bapak Ibu? 1. Indikator nasional mutu 2. Indikator prioritas 3. Mantap. Oke. PMKP 1 ada insiden keselamatan pasien. Insiden keselamatan pasien ada berapa jenis? 4K. 1S. K pertama KPC. KPC. K kedua KNC. K ketiga K keempat terakhir. Oke, bayi tertukar masuk sentinel. Ada pasien bunuh diri masuk sentinel. Ada pasien lompat dari lantai 2 patah kakinya masuk KTG. Kenapa bisa pasiennya lompat? Stres ya, tapi kan dalam pengawasan asuhan pasien ke kita jangan sampai ada pasien yang bunuh diri. Oke, Bapak Ibu? Oke. Insiden keselamatan pasien dilaporkan secara internal ada berapa? 5. Yang dilaporkan secara eksternal? 2. Apa aja? ATD sama sentinel. Terus mantap. Lapornya kemana kalau eksternal? KNKP melalui web mutu Fashiankes. Gimana caranya? Masukkan kode registrasi Fashiankes,
ya, dan password. Kalau belum ganti 124. Klik lapor IKP di yang sebelah kanan udah ada icon lapor IKP. Masukkan password tingkat 2 apa? ABCD kecil, betul. Kalau belum ganti, kalau ganti harus ada yang tahu ya, jangan cuma diri sendiri aja ya Bapak Ibu ya. Kalau dia mutasi atau resign, punya kepala BRI. Karena harus lapor ke KP. Kalau di Fasienkes Bapak Ibu ada Sentinel atau KTD, kita laporkan. Kalau tidak ada, gimana Bapak Ibu? Nihil. Lapor IKP nihil. IKP nihil artinya ada 3. Apa aja Bapak Ibu? Tidak ada insiden sama sekali di Fasienkes pada bulan tersebut, ya, bulan berjalan di Fasienkes Bapak Ibu. Yang kedua, mantap. Ada insiden tapi bukan Sentinel atau KTD. Yang ketiga, ada Sentinel atau KTD, tapi masih dalam masa investigasi. Ya, jadi terjadi insiden KTD tanggal 26, 25. Nah, investigasi kan sederhana, minimal banget sederhana ya, itu 14 hari. Berarti lapor di bulan berikutnya, bulan ini check-in nihil. Oke, baik. Masuk ke PMKP 2. PMKP 2 tentang satu lagi tadi manajemen risiko aku belum bahas ya. Oke, manajemen risiko ada 2 ya. Matriks manajemen risiko ada 2, resiko klinis dan non klinis. Resiko klinis hanya untuk mengukur apa? Program keselamatan pasien. Selain tentang keselamatan pasien, walaupun itu terkait pasien, misalnya resiko waktu tunggu sehingga komplain, itu tidak masuk keselamatan ya Bapak Ibu ya, tetap masuk ke dalam non klinis. Reputasional, keuangan, kebijakan, semuanya operasional non klinis itu masuk ke dalam matriks non klinis. Kalau yang vertikal, skala apa? Probabilitas atau frekuensi. Sesering apa resiko atau insiden itu dapat terjadi? Yang bagian bawah, yang vertikal, skala dampak. Kalau matriks resiko klinis ada 4 band. Apa aja Bapak Ibu? Biru, kuning, hijau, merah. Tuh, biru, hijau, kuning, merah. Kalau misalnya band pada non klinis ada apa aja? Hijau, biru, kuning, oranye, merah. Oke, ada orange-nya ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke PMKP 2. Kita overview dulu ya, biar kita hafal. Yang PMKP 2 tentang SKP, sasaran keselamatan pasien. Kata WHO ada 6. 1. Identifikasi pasien. Mantap. 2. Pelaksanaan Komunikasi efektif ya. 3. tingkatnya keamanan obat yang dihasut. 4. Mulai 5. Ya, 6. Resiko jatuh. Oke, udah cuma itu. Tapi dia ada 8 yang diminta ya Bapak Ibu MP-nya ya. Yang terakhir PPI. Kalau ditanya program PPI itu ada apa aja Bapak Ibu? 1. Kewaspadaan. 2. 3. Bundles case. 4. Surveillance case. 5. Diklat PPI. 6. Penggunaan antimikroba yang bijak. Wis, itu aja Bapak Ibu. Terus itu 6 nabi disuruh dimonet pakai audit dan ikrar. Dah, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, ini diambil dari resume. Terima kasih, semangat berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.